ngobrol santai ekonomi. Nah, jadi hari ini tuh kita bakal bahas tentang kebijakan moneter dan kebijakan non fiskal. Nah, kebijakan ini tuh sering banget terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi hari ini tuh Nadia ditemani dengan 6 narasumber yang keren. Jadi halo semuanya. Nah, boleh dong kenalan satu persatu. Oh, Boleh dong. halo semuanya, saya Muhammad Alfarizi. Hey, saya Salwa. Hey, saya Gita. Halo semuanya, saya Kira. Halo, saya Surya. Dan saya Uci, senang bisa ikut podcast hari ini. Nah, oke, kita mulai dari kebijakan moneter. Kalau Abang Alfarizi, menurut Abang tuh kebijakan moneter itu kayak gimana? Kalau menurut saya sih kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat supaya kondisi ekonomi tetap stabil. Kalau mengatur uang beredar itu maksudnya gimana? Maksudnya tuh jadi Bank Indonesia bisa menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuannya supaya inflasi terkendali dan nilai rupiah tetap stabil. Oh, jadi kalau harga barang-barang tuh naik, Bank Indonesia tuh juga bisa ikut mengatur ya? Ya betul banget, karena kalau harga barang naik terus, masyarakat juga jadi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, makanya kebijakan moneter penting banget untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Nah, Kak Salwa, aku sering dengar istilah kebijakan moneter ekspansif. Kalau menurut kakak itu apa? Menurut saya, kebijakan moneter ekspansif itu kebijakan untuk menambah jumlah uang beredar. Biasanya dilakukan saat ekonomi sedang lesu supaya masyarakat lebih aktif belanja dan usaha kembali berjalan. Kalau contohnya itu gimana? Contohnya Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jadi masyarakat lebih tertarik meminjam uang untuk usaha atau kemajuan. Terus kalau kontraktif? Nah, kalau kontraktif itu sebaliknya kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi jumlah uang beredar. Biasanya saat inflasi terlalu tinggi. Kenapa harus dikurangi gitu? Kenapa tidak harus ditambah? Karena kalau uang terlalu banyak, beredar harga barang bisa naik turun. Menaikkan suku bunga supaya masyarakat lebih hemat dan inflasi bisa dikendalikan. Jadi gampangnya, ekspansif untuk mendorong ekonomi supaya bergerak lebih cepat. Sedangkan kontraktif untuk menahan kenaikan harga. Oh, jadi fungsinya berbeda-beda tergantung kondisi ekonomi. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan non fiskal. Menurut Kak Gita, sebenarnya kebijakan non fiskal itu kayak gimana? Kebijakan non fiskal adalah kebijakan pemerintahan di luar pajak dan anggaran negara yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Maksudnya di luar pajak itu gimana? Jadi, pemerintah tidak langsung memakai kebijakan pajak atau penggunaan negara, tapi lebih ke aturan atau strategi lain. Kalau secara contohnya itu kayak yang seperti apa? Misalnya, pemerintah memudahkan izin usaha, memberikan pelatihan kerja, atau membentuk UMKM supaya ada perusahaan. Juga lewat peningkatan kualitas pendidikan dan teknologi supaya sumber daya manusia lebih maju. Berarti dampaknya itu nggak langsung terasa gitu ya? Iya, biasanya lebih ke jangka panjang, tapi hasilnya bisa besar untuk pengembangan ekonomi negara. Karena kalau kualitas tenaga kerja bagus, usaha juga lebih berkembang dan lapangan pekerjaan bertambah. Terus menurut Kak Uci, menurut kamu kebijakan moneter itu dampaknya yang paling terasa di bagian apa aja? Biasanya terasa di harga barang dan suku bunga bank. Misalnya, bunga pinjaman naik, masyarakat jadi lebih berhati-hati meminjam uang. Terus kalau misalnya bunganya turun? Nah, kalau bunga turun, masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengambil pinjaman. Jadi, ekonomi lebih aktif. Makanya kadang kita lihat ada promo cicilan atau kredit yang lebih ringan saat bunga sedang rendah.
Oh, jadi ternyata itu ada hubungan juga dengan kebijakan moneter. Ya, betul. Sedangkan kebijakan melihat dari makin baiknya usaha, berkembang atau meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke semuanya. Menurut kalian tuh lebih penting mana? Kebijakan moneter atau kebijakan non-fisikal? Menurut saya dua-duanya penting karena saling melengkapi. Ya, kalau moneter fokus menjaga kestabilan ekonomi. Sedangkan non fisikal membantu membangun ekonomi dalam jangka panjang. Kalau cuma salah satu yang berjalan, hasilnya juga kurang maksimal. Karena ekonomi itu saling berkaitan, jadi pemerintah dan Bank Indonesia harus bekerja sama. Berarti harus seimbang. Betul. Nah, gak terasa kita udah sampai di akhir podcast. Hari ini kita belajar kalau kebijakan moneter adalah kebijakan bank untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal itu adalah strategi pemerintah di luar pajak dan anggaran untuk meningkatkan ekonomi. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast Ngobrol Santai Ekonomi. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.